Malam yang sunyi membuat diri ini selalu bertanya tentang kegelisahan hati, gelisah seakan-akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, maafkan diri ini bila aku ingin memberikan nasihat buat diriku dan buat kita seluruh. Sahabat, apa yang tidak diberikan Allah kepada kita, apa yang tidak diberikan Allah untuk doa kita, semuanya telah dititipkan Allah kepada kita. Dari pangkat, jabatan, harta, kekuasaan, seluruhnya Allah berikan kepada kita. Namun di antara kita melupakan amanah pemberian itu, dan kita tidak mau menjaga amanah itu. Amanah selaku hamba Allah yang telah dititipkan keberkahan, harta, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Sahabat, kadang-kadang kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan ini bukan ada campur tangan Allah. Tapi ingat sahabat, semuanya ini karena Allah. Kalau bukan karena Allah, engkau takkan memiliki kekuatan. Kalau bukan karena Allah, engkau tidak memiliki pangkat. Kalau bukan karena Allah, engkau tidak akan memiliki harta, jabatan yang kau harapkan. Semuanya karena Allah, sahabat. Sahabat, namun di antara kita banyak yang berpikir, saya ini adalah yang mencari, saya ini yang selalu membuat keberhasilan, tak ada orang lain. Sahabat, kalau tak ada orang lain yang mengokongmu, yang membantumu dari belakang, tak mungkin kau akan sampai seperti hari ini. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya, tak mungkin sahabat engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Maka sahabat, sudahlah, janganlah kita sombong dengan apa yang kita miliki. Cukuplah kita bersyukur kepada Allah, sehingga kita tahu dan sadar diri bahwa Allah adalah tempat di mana kita berbakti. Ingat sahabat, dunia ini tidak lalau. Dunia ini fatar morgana sementara. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Cinta tak abadi, sayang tak abadi, pangkat, jabatan, harta tak ada yang abadi. Apa yang kita miliki hari ini semuanya takkan ada yang abadi. Lihat, banyak orang kaya tapi dia lupa dengan Allah, sehingga Allah mencabut nyawa. Sampai-sampai dia mencabut, Allah mencabut rezeki. Sahabat, sebelum Allah murka, sebelum Allah marah, sujudlah sesujud-sujudnya kepada Allah. Tunduklah setunduk-tunduknya kepada Allah. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan memintalah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Namun kebanyakan di antara kita lebih banyak mengadu selain kepada Allah. Kepada siapa? Ada yang mengadu kepada perpohon, ada yang mengadu kepada jin, ada yang lebih luar biasa, menduakan Allah dengan kesyirikan yang luar biasa. Tapi banyak di antara kita mengadu kepada manusia, namun kita tidak pernah sadar kalau manusia pun punya salah dan punya permasalahan yang besar. Cukup kita bergantung kepada Allah, curhat securhat-curhatnya kepada Allah. Lewat apa? Lewat sujud, lewat salat tahajud, lewat salat 5 waktu, lewat salat sunatmu. Terus bagaimana lagi? Lewat baca kalam, lewat zikir, lewat salawatan, dan yang lain. Bila hal ini sudah kau lakukan demi Allah, demi Rasulullah, demi para nabi dan para habaib dan para ustadz seluruh dan para ulama yang ada di tempat kita, kita semuanya dirindukan Allah, dicintai malaikat, dan dikangeni
berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin engkau akan bahagia? Bagaimana mungkin problem hidupmu akan hilang kalau engkau tidak pernah menyadari diri bahwasanya Allah yang memiliki hari pembalasan. Allah cuma minta iya karena budu wa iya karena menyembah kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah, sehingga jalanmu diridhoi oleh Allah, sehingga apa yang kau inginkan dikabulkan Allah. Sahabat, sudah saatnya kita hijrah. Sudah saatnya kita merubah pola pikir, merubah cara ibadah kita, merubah rasa hati kita, merubah lisan kita untuk selalu menyebut asma Allah, untuk berselawat kepada Rasulullah dan mengingat semua kesalahan-kesalahan kita. Lihat, banyak hari ini kita sudah lupa. Lihat, banyak hari ini kita sudah lalai. Padahal Allah sudah memanggil lewat muazzinnya, namun kita pura-pura tak mendengar. Seakan-akan panggilan muazzin itu hanya didengar sebelah telinga saja, tanpa kita resapi ke dalam hati dan dada kita. Cobalah sahabat, ingat umur ini sebentar. Batas umur kita antara azan ke azan dan diakhiri dengan qomat. Ingat, kalian mau mati dalam keadaan apa? Anda mau mati dalam keadaan apa? Saya mau mati dalam keadaan apa? Itu tergantung dalam diri kita, sahabat. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu ya harapan kita semua. Maka sahabat, mari kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, agar Allah memberikan umur yang bermanfaat untuk kita, umur yang selalu kita gunakan untuk ibadah, menambung amal ibadah kita untuk akhirat kita, sehingga ketika kita berjumpa Allah, lisan ini, mata ini tertutup, dan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kembalilah kita kepada Allah, tingkatkan kembali keimanan ketakwaan kita. Jangan ragu, jangan bimbang bahwa Allah sangat mencintai. Allah memperhatikan siang, malam, pagi, petang. Allah selalu ingin engkau curhat kepadanya, bukan kepada makhluknya. Ingat itu. Dan ketika kita seluruhnya sudah menyadari persoalan kesalahan kita, maka kita memahami setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat.